Shalom, selamat malam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu. Tuhan sudah menolong dan menyertai kami dari pagi hingga malam ini. Pada saat ini kembali kami rindu diperlengkapi dengan firman-Mu. Jamahlah hati kami, agar kami mengerti dan taat pada setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam kitab Yosua pasal 22 ayat 34. Tertulis demikian. Dan Bani Ruben dan Bani Gad menamai mezbah itu saksi, karena inilah saksi antara kita bahwa Tuhan itulah Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, Billy Graham dan istrinya Ruth Graham mempunyai 5 orang anak, dan salah satunya bernama Franklin Graham. Berbeda dengan 4 orang anaknya yang lain, Franklin merupakan anak yang memberontak dan tidak mau taat pada orang tuanya ataupun kepada Tuhan. Franklin merasa tidak nyaman dengan nama Graham karena itu seperti membebani hidupnya dan membuatnya tidak bebas sebagai seorang anak muda. Franklin bertumbuh dalam sikap yang berbeda dari nilai-nilai Alkitab. Ia suka dengan kehidupan malam, minum minuman alkohol, dan gonta-ganti pacar. Bahkan ia juga sempat menjadi pengguna marijuana. Tapi satu saat Billy Graham berbicara secara pribadi dengan Franklin dan menyatakan bahwa Franklin harus mengambil keputusan penting dalam hidupnya untuk berubah. Dari jutaan orang yang terdampak dengan penginjilan Billy Graham, ada satu orang dalam keluarganya yang saat itu sedang terhilang, dan itu membuat Billy Graham dan istrinya berdoa secara khusus agar anak mereka, yaitu Franklin Graham, bertobat. Dan mereka juga secara aktif menjadi saksi Kristus bagi anaknya itu, agar Franklin berubah. Suatu malam, Franklin Graham mengingat kata-kata dari ayahnya, dan ia membaca Yohanes 3 tentang kelahiran baru. Di situ ia mengalami lawatan Tuhan secara pribadi, dan memutuskan untuk bertobat dan lahir baru dalam Kristus. Sejak itu proses pertumbuhan imannya terjadi. Ia meninggalkan kehidupan lamanya, dan saat ini Franklin Graham menuruti panggilan Tuhan dengan menjadi seorang penginjil. Dalam Yosua 22 ayat 34 ini tertulis, dan Bani Ruben dan Bani Gad menamai mezbah itu saksi, karena inilah saksi antara kita bahwa Tuhan itulah Allah. Dalam pasal ini tertulis tentang suatu momen ketika suku-suku Ruben, Gad, dan setengah suku Manasye membangun sebuah mezbah di seberang sungai Yordan. Mezbah ini menimbulkan kekhawatiran di antara suku-suku yang lain, yang menduga bahwa Bani Ruben, Bani Gad, dan setengah suku Manasye telah membangun mezbah untuk menyembah dewa-dewa lain selain dari Tuhan Allah mereka. Tapi setelah didiskusikan dan diberikan penjelasan, suku-suku tersebut dengan lega menyadari bahwa mezbah tersebut bukanlah untuk penyembahan kepada dewa-dewa lain, tetapi bertujuan untuk sebagai tanda kesatuan dalam penyembahan kepada Tuhan Allah Israel, dan untuk mengingatkan generasi selanjutnya tentang Tuhan yang mereka sembah, yang telah membawa mereka keluar dari Mesir. Itu sebabnya mereka menamai mezbah itu dengan nama saksi, sebagai pengingat bagi generasi berikutnya bahwa Tuhan itulah Allah yang layak disembah. Kalau Bani Ruben, Bani Gad, dan setengah dari suku Manasye itu membangun mezbah pada waktu itu dengan tujuan agar mezbah itu menjadi saksi dan pengingat akan Tuhan, maka kita yang hidup sekarang ini dipakai Tuhan untuk menjadi saksi-saksinya yang hidup. Kita adalah saksi-saksinya bagi generasi kita yang selanjutnya. Kita semua punya tugas untuk mengingatkan orang lain tentang Tuhan, mengingatkan keluarga kita tentang Tuhan, mengingatkan anak-anak kita
tentang Tuhan yang hidup. Tuhan Yesus katakan, kita adalah garam dunia dan terang dunia. Dan kita semua adalah saksi-saksinya, yang mana keberadaan kita hendaknya dapat mengingatkan dan menyadarkan orang lain akan Tuhan. Jadilah saksi-saksinya yang berdampak bagi orang lain, yang mengingatkan orang lain akan Tuhan. Dimulai dari keluarga kita pribadi masing-masing, agar setiap orang dapat melihat Tuhan melalui hidup kita. Dan dengan demikian, mereka mengalami lawatan secara pribadi untuk datang dan menyembah Allah di dalam Yesus Kristus, Tuhan kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur, berterima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, yang memberikan kami pengertian bahwa kami semua adalah saksi-saksi-Mu. Kami bagaikan mezbah-mezbah yang hidup, yang dilihat oleh banyak orang sebagai pengingat bahwa Engkau Tuhan adalah Allah yang patut disembah. Engkaulah Tuhan Yesus, Allah dan Juru Selamat, Tuhan di atas segala Tuhan, Allah yang berkuasa atas segalanya. Terima kasih untuk firman-Mu. Tolong kami untuk kami senantiasa hidup dalam kebenaran-Mu, menjadi teladan yang baik, sehingga kehidupan kami sungguh menjadi mezbah yang hidup, yang mengingatkan orang lain akan Engkau ya Tuhan. Berkatilah kami Tuhan di sepanjang malam hari ini, lingkupi kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Kami berdoa bagi yang sakit dan sedang dalam pergumulan, agar tangan Tuhan menjamah, menyembuhkan yang sakit, menguatkan yang lemah, memberikan semangat kepada yang berputus asa, melepaskan yang terikat terbelenggu dosa dan kuasa kegelapan, dan memberikan jalan keluar yang ajaib bagi yang sedang dalam persoalan. Berkatilah bangsa dan negara kami Indonesia, juga semua bangsa di dunia ini. Lawatlah dengan kasih dan rahmat-Mu, agar setiap orang dari segala bangsa percaya kepada-Mu. Ampunilah kami Tuhan akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Segala puji, hormat, syukur hanya bagi-Mu ya Bapa. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.